Oke, selamat datang semuanya teman-teman di Lingkar Podcast edisi kedua. Di sini saya ingin bertanya nih, ingin bahas bareng teman-teman saya tentang puisi dan sastra. Kenapa? Karena sekarang banyak sekali di media sosial yang membawakan narasi-narasi mereka, membawakan berita-berita mereka itu menggunakan bahasa-bahasa yang cukup puitis. Walaupun saya nggak tahu nih, apakah mereka membawakan berita itu dengan bahasa puitis itu dengan tujuan untuk mempengaruhi pikirannya, ataukah hanya demi keindahan semata, atau mungkin ada tujuan yang lain. Aku sih nggak tahu ya, nggak mau ngeklaim apapun. Mari kita belajar bareng-bareng tentang ini. Nah, jadi di sini saya udah punya dua teman. Di sini ada Mas Wahid. Selamat datang Mas Wahid. Selamat. Ada Mas Wahid, ada Pak Idris di sini. Selamat datang. Mantap. Mantap sekali. Keren. Terus dengan nggak pakai topi sendiri, Mas? Biar beda aja. Oh, biar beda. Iya, kan nanti center toh. Oh, Dua pakai topi, saya enggak. center harus beda. Yoi, center harus beda. Oke. Komite center. Mulutnya itu loh ya, Mas. Oke, jadi di sini saya punya dua teman yang mereka setahu saya ini suka dengan puisi, suka baca puisi, suka mendengarkan orang membaca puisi, suka melihat orang membacakan puisi, bahkan mereka suka nulis puisi sendiri. Jadi mereka juga punya karya-karya sendiri nih. Nanti gimana ceritanya kita akan bertanya langsung ke mereka berdua. Sehat kan keduanya? Alhamdulillah. Waras? Waras. Nah, sekarang soalnya banyak Mas orang-orang yang sehat tapi nggak waras. Iya. Banyak juga orang-orang yang waras tapi nggak sehat. Itu kasihan juga. Itu Siapa contohnya? Yang kemarin di edisi pertama itu loh kan kita sempat nyebut Abu Janda atau siapa itu? Oh, Abu Gosok. Iya, Ya. Abu Gosok kita Mas. Oh, Abu Gosoknya Iya, kita. Kita belum ada. Oh, ada ya waktu itu kayaknya. Yoi. Saya kan nggak ada di frame. Nggak ada. Ngapunten. Nah, gimana nih teman-teman? Setahu saya kan kalian berdua nih suka sama puisi. Oke. Suka baca puisi, bahkan nulis puisi sendiri. Mungkin aku pengen berangkat dulu dari perjalanan teman-teman deh. Gimana kalian bisa kenal dengan puisi, kenal dengan sastra, gimana kalian mulai menulis bahkan. Mungkin aku mau berangkat dari Mas Wahid dulu deh. Oke. Kalau aku mungkin pertama kenal itu kelas 1 atau kelas 2. Ya biasalah Satu SMP, anak. SMA, SD. SD bahkan. SD malah. Kelas 1 kelas 2. Ketika itu biasalah pelajaran bahasa Indonesia, terus suruh nulis puisi ya oke lah nulis, terus entah gurunya itu gimana kok bisa tiba-tiba wah kayaknya main dia judul lomba kan ah. Oh, ikut lomba. Walaupun kalah akhirnya. Apa itu Mas? SD, FLS 2N ya? Kayaknya ya aku lupa ya waktu itu. Terus setelah itu lama karena MTS kan ketika itu smartphone itu lagi booming-boomingnya game terus lupa buku, lupa itu. Oh, pernah jadi gamer? Pernah pensiun tapi udah. Keren. Terus SMA alhamdulillah sama ortu disekolahkan di tempat yang akses keluarnya agak jarang, akses ke Apa HP-nya ini? juga Full day school? ya mungkin kalau bahasa kerennya ke pondok lah. Oh, bahasa kerennya ke Ya. Oke. Menarik. Di situ terus sekitar kelas 12 apa ya waktu itu salah satu temen itu nginisiasi buat kayak biasalah santri itu kan kegiatannya muter kayak pagi sekolah malam ngaji, pagi sekolah malam ngaji, lama-lama iya ada kegabutan seorang anak muda nih mau ngapain. Terus salah satu teman inisiasi buat bikin pentas. Pentas waktu itu dimulainya itu teatrikal puisi kalau aku nggak salah itu judulnya Mata Lukas Konkarta. Karyanya yang Jawa Barat Prisandi itu siapa? Karyanya Mas Prisandi. Di situ mulai keren nih. Oke. Keren, terus beberapa teman di pondok juga ada yang bawa buku minjam, ada beberapa yang bawa buku puisi juga. Oke. Akhirnya menemukan feel lah di situ buat nulis. Ya pertama biasalah oret-oretan di buku, terus naik level sedikit, mulai berani ke story IG. Oke. Ya story IG. Bikin foto, kasih tulisan. Ya kayak umumnya penyair media sosial hari ini lah. Dimulai dari situ. Saya pernah ada di titik itu. Walaupun kayaknya sampai sekarang deh. Oke. Cuma terus kenal sama satu komunitas perpustakaan jalanan. Perpustakaan ya, jalanan. Perpustakaan jalanan Kebumen. Kebumen. Oh iya. Di situ ketemu sama Mas Ides. Terus akhirnya ya saling tukar pikiran lah, tukar pikiran, tukar tulisan. Seringnya sih
setelah saya nulis saya minta saran. Minta saran, Pak. Ya, kayak Pak ini iki sing kayak kurangnya nang ndi ya Pak? Pilih kena ora ya? Oke. Diksine pas ora ya? Terlalu mendayu-dayu enggak sih? Oke. Idenya gimana? Ya belajar-belajar di situlah. Apa yang Mas membuat jenengan tertarik kok langsung minta saran ke Pak Ides gitu? Karena di perkenalan itu ya biasalah perkenalan, terus follow-followan Ngopi, IG, follow-followan IG. ya follow-followan IG, terus di sorotannya itu ada beberapa sorotan di situ ketika saya klik, oh kok bersajak sekali nih. Bersajak sekali. Oke. Oh, bersajak sekali nih. Kayaknya bisa loh buat teman sharing. Oke, ini kita sharing terus kadang Pak Ides kalau ada event apa ngajakin. Oh gitu. Ya ngajak. Ayo Hit ke nulis buat event ini. Ayo masuk antologi ini. Ya beberapa alhamdulillah masuk 1-2, masuk majalah juga. Dicetak berarti. Yang buku dicetak, yang majalah online. Masih dijual cetakannya atau enggak? Kalau yang buku itu PO ya PO. sistemnya, sistemnya PO dan event juga. Jadi kayak misal satu komunitas itu punya event memperingati hari puisi atau apa, terus mereka bikin kayak pamflet buat, ayo bikin Bikin antologi puisi ini bareng. dengan tema Oh, inilah. iya. Itu kan nanti sistemnya jadi PO. Jadi setiap yang ikut silahkan mau beli, tapi buku ini nggak dicetak untuk umum, nggak dijual ke umum, jadi limited. Kalau yang majalah-majalah online gitu sih kayaknya sampai sekarang masih bisa diakses ya. Oh, gitu. Kayak Bilfest, Masih bisa diakses. Iya. apa jaket juga masih bisa. Masih bisa. Mungkin nanti Nek punya buku atau tulisan-tulisan, linknya bisa ditaruh di kolom komentar. Boleh. di bawah ya. Biar Insya bisa Allah. teman-teman baca nih. Jadi setelah itu dekat sama Pak Ides dan sering ngobrol tentang puisi. Iya. Jadi Saya teman kira. dekat gitu lah ya. Ya sampai sekarang. Ini karena Pak Ides cowok, Nek cewek gimana Mas kira-kira dulu? Harus banget ya saya jelaskan seperti itu. Temen aja temen. Teman Iya. aja, teman Teman aja. Takutnya biar wahid sama yang lain. Siap. Menarik. Mungkin sekarang kita ke Pak Ides nih. Tadi menarik ketika saya dengar bahkan Mas Wahid sering minta saran belajar sama Pak Ides. Nah Pak Ides sendiri ini pengalamannya gimana Pak? Jadi mungkin Kenal Mas Wahid dengan itu puisi. begitu datang ke perpustakaan Jalanan Kebumen ya, Iya. melihat saya itu ada tulisan kotak saran. Mungkin di situ. Jadi langsung dilempar saran Nah. ya. Oke. Saya ada kecurigaan di situ. Oh, no. Kayak gitu. Kok bisa ya? Maksudnya kayak saya nulis puisi, nulis apa. Itu sebenarnya kan cuman ya iseng lah. Awal-awalnya cuman iseng. Khusus di Instagram terutama ya. Nggak Saya tahu, tadi juga Pak foto-foto. oh, nggak tahu kenapa Mas Wahid bisa punya anggapan bahwa oh ini ada kotak sarannya. Itu mungkin karena melihat dari situ saya juga Kotak saran. kayak gitu. Padahal awalnya cuma iseng ya, karena mikir sesuatu atau merasakan sesuatu hal atau melihat sesuatu hal, tulislah Oke. dengan bahasa yang mungkin orang menyebutnya itu bahasa puitis, bahasa sastra atau gimana. Tapi menurutku belum sampai ke situ. Tapi kenalnya jenengan dengan puisi dulu gimana Pak? Apakah karena baca buku, lihat film atau gimana? Oh kalau itu emang dari lama sih, maksudnya dari kecil emang sudah tertarik dari waktu sekolah dasar itu tertarik kayak karyanya Hairil kan sering masuk di Buku LKS. di LKS kalau enggak di soal-soal bahasa Indonesia. Oh, iya. ya. Aku ini binatang jalan. Nah paling Sering, ya itu sering. kan katanya masterpiece-nya kan Iya, paling iya. populer itu. Ini binatang jalan. Terus kebetulan kan kalau ngelihat lingkungan tempat aku tinggal sampai hari ini Hmm? itu kan dekat rel kereta. Oke. Ini di beberapa tempat dan beberapa kesempatan pernah sering aku ceritakan. Itu dulu dari kereta itu sering membuang sampah koran. Sampah koran. Oke. Nah, koran-koran bekas dan di situ entah itu kayak Suara Merdeka, Radar Jateng dan lain-lain. Di situ banyak tuh karya-karya tulisan, Oh ya. puisi, terus isai, cerpen-cerpen. ya. Dari situ suka membaca. Gitu. Oke. Berarti dulu sering dapat lemparan-lemparan dari kereta gitu ya? Ya karena mungkin iya jadi sampah lah. Jadi Iya, karena mungkin sudah dibaca habis atau gimana atau buat ngelap apa di kereta, Oh, foto buang. dibuang. Dikumpulin Pak sama jenengan. Beberapa dikumpulin, beberapa dibakar. Wih. Karena Bakaran- numpuk bakaran banyak kan ayam. kayak gitu. Oh, Ada kan. juga yang udah dibaca dibuang. Karena sebenarnya kenapa membaca koran itu sebenarnya karena tugas aslinya. Oh, Tugas setiap
hari Minggu itu ngelapin jendela pakai koran bekas di rumah. Oh gitu. Iya. Oke, menarik ini menarik. Tapi ngelapin koran apa ngelapin jendelanya nggak jalan, jadinya malah baca. Oke. Itu yang sering bikin marah Doma ibu ibu-ibu itu. nih. Ya. Tapi setelah itu jadi belajar puisi juga, Pak. Belajar terus ada ketertarikan nggak tahu kenapa ada ketertarikan lebih kecenderungan tertarik untuk ke situ. Padahal kan kalau ngelihat di koran itu kan banyak berita dan lain-lain. Oke. Tapi perasaan ada rasa yang cenderung ke situ. Oh. Kayak gitu. Berarti pas ini ya teman-teman ya buat kita tanyain tentang puisi nih mereka berdua. Mungkin aku mau tanya dari ini dulu deh. Dari Pak Idris dulu mungkin ya. Sejauh jenengan belajar ini gimana jenengan memandang arti atau definisi dari karya sastra? Sastra itu apa sih menurut jenengan? Kalau kayak aku dan teman-teman kan tahunya intinya ada tulisan indah, tulisan bagus itu ya sastra gitu aja. Gimana nih untuk Pak Idris? Oke, kalau misal kita masuk lewat akar kata sastra sendiri itu kan berasal dari Sanskerta kan. Oh, Kata Sanskerta yang artinya itu pedoman hidup. pedoman hidup. Pedoman hidup. Mungkin kalau kita menarik benang merah dari situ, ada masanya atau mungkin harapannya sampai hari ini bahwa sastra itu berisi muatan moral, ajaran kehidupan dan lain-lain. Mungkin nanti akan ada kondisi sosial dan lain-lain. Oh, Kayak gitu. berarti nek saya dengar dari Pak Idris bahwa sastra itu adalah pedoman hidup ya. Kan aku sering dengar nih kayak teman-teman dapat label kayak sastrawan gitu, Pak. Banyak tuh kayak sastrawan, novelis dan sebagainya. Nek kita dengar sastra tadi pedoman hidup artinya sastrawan itu hanya sebatas suka nulis sastra atau lakunya juga patut untuk dijadikan contoh, Pak. Nek menurut jenengan. Berat sih ya kalau gitu ya. Iya. Maksudnya kalau sastra itu adalah pedoman hidup, semestinya idealnya selain dia mengeluarkan karya Tulisan? ajaran moral, tulisan dan lain yang entah itu muatannya bentuknya puisi, bentuknya syair, bentuknya cerpen dan lain-lain, harusnya itu selaras dengan lakunya. Oke. Idealnya seperti itu. Betul. Hanya saja kan manusia seringkali vokal bercerita tapi tumpul dalam bertindak. Bahkan Seringkali ngomongnya seperti udah itu. puitis, Pak. Witness memang. Langsung Penggiring- tersurat gitu ya. Iya. Penggiringan opini. Iya, Penggiringan nggak apa-apa, Pak. Aku tukang framing kok nggak apa-apa. Biar kalau diklip enak aja. Oke. Oke, berarti tapi di Indonesia sendiri, Pak, setahu saya di pelajaran sekolah mungkin ya, Pak. Karena kan aku ngambilnya dari sekolah ya. Aku belum punya pengalaman jauh di sastra organik gitu ya. Nah, di sekolah itu kan sastra itu dibagi nih. Kayak jadi karya sastra itu ya puisi, ada novel, ada cerpen, esai dan sebagainya itu karya sastra, ada prosa mungkin. Gimana bilangnya ya? Ketika kita bicara dari awal bahwa karya sastra itu masuk seni juga kan ya, Pak? Kalau aku menganggap ya, Seni. seni bahasa. Oke. Ketika aku ingat dulu belajar, aku pernah baca di buku sekolah itu seni itu kan kebebasan untuk mengekspresikan perasaan setiap orangnya gitu. Aku ingin menggarisbawahi kebebasannya tuh, Pak. Aku penasaran ketika kebebasan itu ditabrakkan dengan kriteria atau peraturan. Pakem kali ya. Pakem mungkin bahasanya pakem gitu ya. Itu gimana, Pak? Wah, katanya bebas kok, malah ada pakem. Bebas kok pakai aturan gitu ya. Bebas kok pakai aturan. Kenapa harus ada aturan untuk itu disebut seni? Nah, itu kenapa disebut seni? Berarti kan di situ harusnya ada pakemnya. Oh, pakem di mananya, Pak? Iya kan? Bahwa bagaimana kita bisa membedakan ini seni, ini bukan. Itu berarti kan ada identitas di situ. Oke. Ada sesuatu hal yang menjadi ciri. Oke. Oh ini seni, oh ini bukan. Otomatis mungkin yang dimaksud kebebasan dalam berkesenian itu mungkin ranahnya ide. Di ranah ide. Gagasannya. Gagasan. Oke. Jadi tetap kita akan tidak bisa lepas dari bahwa oh ini seni lukis, seni puisi,
ini seni sastra, ini seni patung, ini seni musik. Oke. Di situ kenapa kita bisa tahu itu seni musik, itu seni musik? Karena ada bunyi-bunyian. Ada ciri-cirinya kan, Iya. yang di situ kita bisa mengenali bahwa oh ini seni musik, Seni musik. Oke. ini seni lukis. Mungkin yang dibilang bahwa di situ seni adalah kebebasan ekspresi manusia atau ekspresi rasa, di dalamnya kita bebas kok menuangkan lagu jenis apa. Oh. Misal di musiknya, Iya, kita iya. bebas kok menggambar sesuatu atau apapun di dalam lukisan. Lukisan. Tapi tetap ciri-ciri lukisan itu masih ada. Oh. Kayak gitu. Artinya, nah boleh aku simpulkan ya, kebebasan itu masih ada dalam satu wilayah identitas itu ya, atau wilayah definisi. Iya, Oh. bisa disimpulkan seperti itu. Misalnya kita mau, seperti yang tadi jenengan bilang, ketika kita mau bikin lukisan, bebas bikin lukisannya kayak apa nih. Tapi ya lukisan kayak gitu. Iya, lukisan Gambar tetap punya identitas bahwa ini lukisan. Kita nggak bisa menyebut lukisan itu sebagai seni musik. Oh, menarik. Oke, oke. Itu kan secara definisi yang gimana bilangnya, bukan akademis ya, tapi Liar. Bahasanya Liar. Definisi liar aja. Liar. definisi liarnya ya Pak. Tapi yang aku maksud juga ada masalah seperti ini Pak. Bukan masalah ya, lebih ke keresahan saya atau butuh sinau nih. Aku punya pertanyaan juga. Teman-teman juga kadang punya standar di luar definisi itu Pak. Misalnya gini, ada teman bikin puisi gitu. Temanku jawabnya bukan dengan definisi seperti tadi, tapi dengan seperti ini. Oh itu belum jadi puisi nih, belum punya kayak Sapardi. Belum kayak punya Sapardi. Oke. Patron seseorang ya. Itu kan punya standar sendiri Iya. ya Pak. Nah kalau itu kan artinya menabrak kebebasan. Atau enggak Pak? Atau gimana coba dengan memandang standarisasi seperti itu? Mungkin kita kalau membahas masuk ke situ, mungkin kita bisa melihat dari kacamatanya Immanuel Kant ya. Immanuel Kant. Nah, Oke. Immanuel Kant yang di situ bicara tentang estetika. 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 Di dalam bukunya Aesthetica of Judgment itu Immanuel Kant pernah bilang bahwa kita boleh menganggap bahwa sesuatu yang indah itu berangkat dari perasaan subjektif. Subjektif nih ya. Nah. Oke. Tapi itu akan meminta kesepakatan universal. Ringkasnya Oke. begini, misal kita melihat satu senja, Oke. seseorang akan beranggapan bahwa oh itu senja itu indah, dan dia meyakini bahwa orang lain juga akan melihat bahwa senja itu indah. Jadi mungkin yang dimaksud standar itu adalah standar yang dibentuk oleh awalnya adalah personal, tapi itu diamini secara komunal, akhirnya menjadi standar dalam berkesenian itu. Oke. Bahwa puisi harus seperti ini. Lukisan yang bagus harus seperti ini. Itu ibaratnya kayak mungkin kalau kita lari ke fisika atau matematika mungkin juga gitu ya. Ketika ada satu rumus yang lahir dan diamini oleh orang-orang, ketika orang bikin atau mengerjakan sesuatu yang dengan cara yang salah atau mungkin berbeda, orang-orang akan menganggap lha iki ra melu rumus kae lho. Iya. Mirip gitu berarti ya Pak ya. Artinya Kurang lebih. Sapardi tadi, kasus Sapardi tadi mungkin kalau saya ambil dari Pak Idris ya, Sapardi itu tadinya cuma personal, Iya. mengemukakan keindahan personal yang diamini oleh komunal itu tadi, dan orang-orang akhirnya menstandarkan keindahan itu seperti Sapardi. Ya. Oh, artinya kebebasan itu masih ada ya Pak, walaupun ada standar seperti itu. Kebebasan itu masih ada. Kebebasan masih ada. Bahkan mungkin sebebas-bebasnya kita belum tentu bisa loncat. Oh, Kita belum tentu keluar dari yang seakan-akan itu pakem. Oh iya. Itu belum tentu sebebas-bebasnya imajinasi kita, kreativitas kita. Itu belum tentu bisa melompati pakem-pakem yang ada. Mungkin kalau misalkan ada satu dua seniman, sebut sajalah seniman, itu nanti yang bisa disebut pembaharu. Oke. Mungkin bisa menawarkan, kalau misal dalam puisi mungkin genre baru, iya. lukisan mungkin lukisan baru, musik mungkin musik baru, mungkin itu. Oke. Tapi itu tetap musik karena
rahimnya adalah Seni musik. seni musik, Oh, rahimnya adalah sastra. Bahkan ketika kita berimajinasi sebebas itu pun belum belum tentu Belum bisa tentu tentu bisa lompat. Ada kemungkinan, tapi belum tentu. Karena imajinasi sendiri kan juga udah terbangun dari banyak sekali informasi. Iya. kan? Oke, menarik. Natural manusia kan menyerap informasi dari luar kalau untuk membangun Oke. diri. Menarik sih. Artinya seni itu Pak, nggak cuma sastra mungkin ya, Mm-mm. seni secara luas sih. Urusannya lebih dekatnya ke akal atau rasa Pak? Nek, dari Immanuel Kant tadi. Kalau menurut Immanuel kan gini aja, ini anggapanku aja ya. Kalau Ya, ya. anggapanku aja mungkin itu harus berjalan beriringan. Oh bareng. Iya, berjalan. Mungkin bisa berangkat awalnya dari rasa, tapi nanti akal akan mengelola bahwa karyanya harus seperti ini, seperti ini. Oh, oke. Nek rasanya kan urusannya marem orang marem ya Pak. Nah, Oh. Dan akal itu nanti akan menyelaraskan marem atau enggak maremnya kita dengan pakem tadi. Ya, Oh, oke. Menarik ini, ternyata sastra itu kerjasama nih ya antara akal sama rasa. akal sama rasio. Artinya kalau kita kembali ke awal tadi nih, Hmm. aku masih ingat Pak Idris menyebutkan bahwa sastra itu artinya pedoman hidup ya Pak ya. Berarti orangnya punya rasa yang peka nggak Pak? Harusnya seorang sastrawan itu. kita tidak usah bicara sastra, bicara seninya saja dulu ya kan. Seni, Bicara seninya oke. dulu. Pegiat, orang yang pegiat di dalam dunia seni, Hah? idealnya itu punya kepekaan yang lebih dibanding orang yang tidak bergiat di dalam seni. Karena kenapa? Karena kesenian itu tidak akan bisa lepas dari namanya olah rasa dan kepekaan perasaan tentang sosial dan lain-lain. Bagaimana kita bisa menuangkan sebuah karya ketika kita tidak punya kepekaan? Oke. Kepekaan itulah yang nantinya menimbulkan ide. Oh, Ide itu terpantik atau tertrigger lewat apapun yang sudah masuk ke dalam diri kita. diri kita. Oke. Misal kayak Mas Wahid tumbuh sebagai seorang penulis, otomatis ketika dia melihat sesuatu, kepekaan rasanya terpantik, dia akan, oh, aku nulis puisi lah. Oke. Begitupun seniman-seniman di bidang yang lain. Iya. Oh, menarik. Artinya rasa itu penting ya dalam seni itu ya. Penting banget sih kalau buat aku sendiri. Oke. Menarik juga loh ketika kita ingat bahwa sastra itu pedoman hidup. Gimana ya? Aku melihat sastra, seni sekarang kadang juga terlalu elit kadang. Kayak kenapa Ya. seni harus dipajang? Kenapa sih orang yang pinter nyangkul itu nggak disebut seniman cangkul juga misalnya? Oke. Bisa Menarik, juga kan menarik, pedoman iya. hidup. Artinya kan itu sesuatu yang dekat dengan keseharian kita seharusnya. Kenapa justru Dengan itu? pedoman hidup itu tadi ya. Iya. Oh gantian deh sekarang, aku pengen geser ke Mas Wahid nih. Apa? Ketika kita Gimana? ingat bahwa pedoman hidup itu adalah sesuatu yang dekat dengan keseharian, artinya kan seni sastra itu sendiri kan juga dekat seharusnya tuh. Oh ya. Tapi ada nggak sih sebetulnya kaitan antara sastra atau seni itu dengan realitas sosial? Dari realitas sosial dulu deh. Kalau aku sempat baca di bukunya Sapardi tentang sosiologi sastra ya. Sapardi. Buku sederhana itu yang bahas soal teori sosiologi sastra. Di situ ada satu kalimat menarik pas di pembukaannya. Sapardi itu bukannya kayak gini. Karya sastra itu diciptakan oleh sastrawan untuk dinikmati, difahami, dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Dinikmati, Difahami, dimanfaatkan. dimanfaatkan. Oke. Ada 3 kegunaan dan ada 3 variabel karya sastra, sastra, dan masyarakat. Oke. Karya sastra, sastrawan, Sastrawan, dan Masyarakat. masyarakat. Ada Oke. 3 variabel di situ. Nah, Sapardi menjabarkannya itu gini. Karya sastra itu bagi seorang sastrawan dianggap sebagai lembaga sosial dengan bahasa sebagai mediumnya. bahasa sebagai oke. Oke. Itu sastranya. Ya. Lah sastrawan sendiri itu kan bagian dari suatu masyarakat. Masyarakat.
Artinya dia akan membawa status sosialnya secara nggak sadar. Karena naturalnya manusia, di mana dia tumbuh, akan seperti itu pula dia tumbuh kan. Oke. Akan seperti itu pula cara dia berpikir dan melihat. Nah, sastra sendiri atau karya sastra, Oke. ya, Karya karya sastra sendiri itu akan menjadi semacam gambaran kehidupan daripada sosial. oke. Lah di sini kita kan menemukan semacam simbiosis atau hubungan timbal balik antara sastrawan dan masyarakat. Oke. Nah, yang paling menarik adalah di buku itu ketika Sapardi mengutip tulisan daripada Ian Watt dalam esainya ya, judulnya Literature and Society, itu gimana kita membaca suatu karya sastra. Oke. Oke, pada umumnya kita kan baca karya sastra itu paling cuma dari segi bahasanya. Kita apik apa ora. Kadang malah mungkin per hari ini sering lihat ya, kalau ada buku fiksi Ya. sing dipandang ki penulisnya sih. Oh, penulisnya siapa nih? Kenapa kok penulisnya? Itu kan pertanyaan. Kenapa kok ketika penulisnya rata terkenal? Nggak jadi beli nih. Ya, Oh, iya, kan iya. ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan. Oke, Nah, oke. itu agak sedikit terjawab di esainya Ian Watt karena dia membagi itu jadi 3 cara membaca. Pertama itu dari konteks sosial pengarangnya. Konteks sosial Itulah pengarang. mungkin bisa jadi sebab kenapa per hari ini pengarang itu cukup jadi minat. Misal nih, buku-bukunya Mbak Laila, tanpa orang tahu pernah atau kenal sama namaku Alam, Hah? wis krungu jenenge Mbak Laila, mungkin saya tuku. Oke. Karena udah ada bayangan di situ. Mbak Laila itu kayak gini. Mbak Laila itu kayak gini. Itu pertama dari konteks sosial pengarangnya. Kenapa? Karena di mana si pengarang itu tumbuh, itu akan berpengaruh ke ide Cara yang dia. akan dia Oke. bawa, ke cara dia nulis, dan ke cita-citanya, ke tujuan dari karya itu ditulis. Oh, betul. Oke. Kemudian setelah dari konteks sosial, itu juga ada sudut pandang sastra sebagai cermin masyarakat. Nah, ini yang agak kadang problematik sih ya per hari ini, kayak Di mana nih? problematiknya tuh gini. Cermin itu kan sifatnya bias ya. Apa yang kita lihat di cermin itu kan pantulan dari diri kita. Oke. Artinya kalau kita pakai bahasa sastra sebagai cerminan masyarakat, sastra itu harusnya mencerminkan masyarakat. Iya kan? Itu Ya. kan logika sederhananya seperti itu. Tapi caranya Ian Watt nggak sesederhana itu. Fokus utamanya itu masih dipecah lagi. Pada beberapa kemungkinan. Salah satunya, misal ada kemungkinan bahwa sastra yang dihasilkan itu tidak mencerminkan masyarakat ketika ditulis. Tidak mencerminkan masyarakat. Contoh aja, pasti pernah tahu novelnya Laut Bercerita kan, yang bentar lagi jadi film, Oke. ya. Tahu. Itu kan lahir di 2012-an apa ya Pak kalau aku nggak Kurang salah. lebih. Kurang lebih di 2012. Itu kan berarti pra-reformasi kan? Pasca. Pasca Iya, reformasi. Sedangkan di bukunya itu cerita tentang pra-reformasi. Oke. Artinya ketika karya itu lahir pun itu belum tentu menggambarkan masyarakat itu Saat hari ini. itu. Oh, iya. Bisa mungkin beberapa masa yang lalu karena berangkatnya dari sejarah. Itu pertama. Masa depan bisa, Mas? Masa depan bisa. Bisa. Tapi kan juga nggak di zaman masyarakat ini kan. Oh iya. Problematikanya itu kadang di situ. Terus juga ada juga yang perlu kita pertimbangkan di situ kayak sifat lain dari yang lain. Sifat lain dari yang lain itu kayak misal bawaan manusia itu kan pengen bedani daripada batire. Dua penulis nggak mungkin kan. Misal aku sama Pak Edes nih, aku nulis dengan gaya kayak Pak Edes Yomo. Oke. Pengennya ya saya punya ciri khas sendiri, Pak Edes punya ciri khas sendiri. Lah, pengambilan ciri khas itu kan juga berefek ke apa yang akan aku sampaikan. Nggak bisa sesederhana kayak aku punya imajinasi masyarakat Indonesia itu A. Oke. Pak Edes punya imajinasi masyarakat Indonesia itu B. Oke. Kita sama-sama nulis puisi, kita sama-sama memberikan, mempersilahkan masyarakat untuk membaca. Tapi kan cermin masyarakatnya udah beda. Oke. Itu juga perlu ditimbang, belum genrenya, belum juga hal-hal yang lain. Nah, di Ian Watt Itu barusan ada cut sedikit paling- ya, mungkin kena sabotase dari Amerika mungkin.
Ada masalah apa sih Mas sama Trump? Soalnya kemarin edisi 1 kami habis bahas Amerika sama Iran. Oh. Jadi siapa tahu kena bentar lagi mungkin rudal. Ada jarak. Ada. Rudalnya jatuh di sini kan. Siapa tahu kan. Aku mau narik kesimpulan sedikit ya untuk kita lanjut. Aku tertarik sama bagian awalnya Mas Wahid tadi. Oke. Ketika dikatakan bahwa sastra itu punya 3 variabel menurut buku sosiologi Sastra. sastra punya Sapardi ya. Iya. 3 variabel itu ada karya sastra, ada sastrawannya, dan ada masyarakatnya. Iya. Tadi kan jenengan membahasnya itu urutannya dari atas dulu, dari karya sastranya Iya. dulu, bahwa karya sastra itu adalah suatu lembaga di mana Iya. lembaga sosial, Iya. di mana orang-orang menggunakan bahasa sebagai mediumnya. Nah, Turun ke bawahnya lagi, kesastrawannya sastrawannya adalah orang-orang yang bagian dari masyarakat. bagian dari masyarakat yang mengisi lembaga tadi. Hmm. Tapi dia punya status sosial juga yang nggak bisa lepas nih. Oh iya, Bawahnya adalah masyarakatnya itu sendiri. Iya. Aku mau berangkat dari bawah nih sekarang, coba kita Oke. balik. Sebelum sastrawan masuk ke lembaga sosial tadi di mana orang menggunakan bahasa sebagai mediumnya, bahasa itu kan adalah cara makhluk untuk menyampaikan sesuatu ya. Iya. Perkara itu mau bahasa verbal, bahasa apapun, intinya untuk berkomunikasi gitu. Dan apa yang ingin mereka komunikasikan, artinya kan berangkat dari strata bawahnya nih, masyarakatnya. Oh iya. Tentu dong, kalau Iya. dia nggak dekat dengan itu, dia mau menyampaikan apa di lembaga sosialnya. Artinya ada kedekatan dong antara sastrawan dengan masyarakat. Atau enggak? Atau gimana? Sangat sih, karena gini, kalau kita mau berangkat dari yang lokal aja ya, berangkat dari Pak Ides. Oh bukan. lokal sekali tah bukan. Berangkat dari kebudayaan kita sendiri. Di Indonesia itu kan Jawa terutama ya. Ya karena saya orang Jawa gitu aja, karena bukan kemudian di Sumatera, di Kalimantan nggak ada. Kita bukan Jawa sentris. Kita ya? nggak Jawa sentris teman-teman. Dan juga bukan Javanisasi. Bukan bukan. Javanisasi saja. Juga cuma Enggak. apalagi itu ya Mas. Nah, Cuma karena saya orang Jawa, saya bisanya itu bicara dari segi budaya Jawa itu pun sedikit. ini lebih ke sadar diri atas Iya. keilmuan. Iya. Ke apa sih limitasi aja, ke limitasi sudut pandang saya. Di Jawa itu kan kita kenal beberapa tembang. Tembang mocopat lah, Oke. tembang-tembang dolanan, Dolanan. jeblak-jeblak suweng atau lirir atau apa. Itu kan pada dasarnya itu kan karya sastra. Itu sastra loh. Itu sastra karena pertama yang paling itu kita lihat di lirir itu kan semuanya metaforis semua. Oke. Itu kan semua metaforis, sastrawi banget. Cuma di dalamnya itu ada pesan yang ingin disampaikan oleh si pembuat. Ini kan perdebatan siapa yang membuatkan. Iya, Aku iya. lebih mudah nyebutnya ke si pengarangnya Iya. untuk semacam morality yang ingin dia sampaikan kepada masyarakat. Dan itu adalah bukti kedekatan sekali, apalagi kalau kita mau lebih dalam, mantra-mantra ini bukan mengajarkan Santet. ada yang bilang ya Mas, Oh. mantra-mantra dulu kayak mantra penangkal hujan atau apa. Oke. Atau kalau dukun bayi itu kan setauku juga ada tembang-tembang yang Tembang-tembang. gitu kan. Iya. Mbak Rara itu nembang nggak? Bisa ditanyakan langsung ke beliaunya ya, karena saya tidak kenal secara personal. Gimana? Iya, tapi tembang-tembang itu kan itu bukti bahwa ada gerak yang saling beriringan antara masyarakat dengan sastra itu sendiri. Bahwa sastra itu di budaya kita sebagai orang Jawa pada khususnya, saya dari Indonesia pada umumnya, itu sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, bahkan sampai ke ranah-ranah spiritual. Lewat Oke. tembang-tembang yang lewat mantra-mantra untuk beribadah dan lain-lain. Walaupun per hari ini problemnya adalah itu semacam ada jurang pemisah bahwa kami masyarakat, kemudian sastra itu dikotakan pada novel, dikotakan pada puisi, dikotakan pada cerpen, dikotakan pada karya-karya, pada genre-genre karya. Nah, problemnya kan per hari ini itu ada semacam jurang pemisah antara masyarakat dengan sastra.
sastra itu kan terlalu dikotakan pada jenisnya, cerpen lah, puisi lah, novel lah, tanpa bicara sastra secara ontologisnya yang itu sangat dekat dengan masyarakat sebenarnya. Walaupun Kayak itu jadi gap. iya, malah jadi ada gap. Walaupun sebenarnya kalau teman-teman yang biasa baca sastra mungkin akan ngerasa gini. Misalnya baca puisi nih, baca puisi-puisinya Rumi, mungkin akan mendapatkan nuansa religius yang hampir sama ketika orang dulu baca mantra dalam peribadatannya. Mungkin akan ada tangkapan, tetap ada. Nah, menurutku tetap ada. Walaupun per hari ini sastra itu seakan dipisahkan dari masyarakat, tapi karena korelasi yang kuat di akarnya, kita tetap akan dapat, tetap akan nyambung. Ini aku ingat kata-katanya Bung Roger Apa? Rocky Gerung. Oh, oke. Ketika dia bilang bahwa ketika orang baca doa dengan orang baca sastra, itu hormon yang bekerja sebetulnya sama di kepala. Itu menarik ketika tadi Mas Wahid mengaitkan bahwa sastranya Rumi juga ketika kita membaca sastra Rumi, kita mendapatkan pengalaman religi Iya, juga akhirnya. yang mungkin sama kayak orang-orang dulu ketika baca mantra buat ibadahnya. Menarik, ini banyak sekali topik-topik yang masih bisa saya tanyakan sebetulnya ya. Mungkin aku mau geser ke Pak Idris ya. Karena Pak Idris kan yang lebih estetik. Pakai Yoi. topi nggak kayak Anda. Besok saya beli topi dah. Oke. Besok saya beli topi. Sejak kapan standar sastrawan harus pakai topi? Bukan saya yang bilang kok. Saya juga nggak bilang itu orang. Sejak kapan? Lu emang ada standarnya? Enggak. Oke. Mungkin aku mau nanya ini, Pak. Tadi aku ingat ketika Mas Wahid menyebut bahwa menurut Ian atau siapa tadi, Mas? Ian Wald. Ian Wald. Ya, Ian. Ian Wald, bahwa sastra itu punya fungsi sosial. Yes. Tapi dari sisi estetiknya sendiri, Pak, apakah ketika seseorang membuat suatu karya itu harus punya fungsi sosial? Kalau kita mengambil dari pola pikirnya argumennya si Immanuel Kant, sebenarnya Immanuel Kant itu membagi beberapa bagian. Oh, Ada yang art for arts, itu tadi seni untuk seni. Nah, itu jadi ya silakan kalian berekspresi, pokoknya berekspresi saja. Di situ nggak harus ada muatan moral, muatan politik, muatan sosial, itu nggak harus ada. Udah, pokoknya apa yang kamu rasa, apa yang kamu ingin tuangkan lewat seni, sastra dalam hal ini, silakan. Apapun itu. Tapi juga pemikirannya Immanuel Kant itu juga mempengaruhi kedepannya adalah seni modern. Seni saat ini, Mas. Seni itu lahir menjadi dua gelombang atau dua arus ya. Dan di beberapa hal juga Immanuel Kant itu ditentang oleh seni modern. Oh, kalau ditentang? Iya, ditentang. Karena beberapa orang juga berpendapat bahwa sastra atau seni secara umum itu harus tidak lepas dari peran sosialnya. Nah, peran sosialnya. Otomatis ini kan kontradiktif dengan pendapatnya kan bahwa seni ya wis seni bae. Seni wis seni bae. Rasa mumet sing fungsinya apa? Fungsinya apa? Kudu bahas tentang sosial, politik dan lain orang. Nah, itu kan sesuatu kontradiktif akhirnya. Menemukan titik tengahnya nggak, Pak? Kontradiksi itu? Titik tengahnya mungkin tadi yang dibilang oleh Mas Wahid bahwa seni gimana tadi kalimatnya? Karena aku tadi berangkat dari sastra ya mungkin sama kayak seni. Seni itu harus mengajarkan sesuatu dengan cara menghibur. Mengajarkan di situ kan ada muatannya. Ya, ada muatan yang dibawa. Tapi tidak lepas dari keseniannya sendiri, menghiburnya tadi. Iya. Itu mungkin titik tengahnya bisa kita lihat dari situ atau kita tarik dari situ. Kompromis ya. Di modern itu juga kayaknya ada seni yang ini juga nggak sih, yang dimanfaatkan untuk sehari-hari gitu. Misalnya kayak ini deh. Itu kan juga kesenian. Oke. Itu ada juga kesenian yang digunakan untuk sehari-hari. Ada nggak? Atau malah nggak masuk kesenian ya kayak gitu? Hal ini seperti ini. Iya. Misal. Iya.
bisa disebut seni. Ini bisa disebut karya seni. Apa ya? Seni itu kan sebenarnya kalau menurutku pribadi adalah itu tidak lepas dari ekspresi Ekspresi tadi, perasaan. ekspresi perasaan manusia itu sendiri. Nah, ekspresi itu kan nanti keluarnya bisa terserah amarah, romance, dan keresahan-keresahan lainnya Lainnya. bertumpuk. Nah, kayak gitu. Artinya dia juga tetap nggak bisa lepas dari latar belakang si Masyarakat. Pengarangnya? Iya, latar Ya, belakang yang pengarang. otomatis di situ terpengaruh oleh di mana dia tumbuh, sosialnya. Oke oke. Aku mau jalan ke sini nih teman-teman ya. Ketika aku dengar kata terakhirnya Pak Idris tadi dipengaruhi ya. Aku pernah belajar juga dari temanku, ada yang bilang kalau kita mau tarik menjadi sederhana, fungsi manusia itu kan punya dua peran. Kadang dia menjadi dipengaruhi, kadang dia mempengaruhi. Oke. Temanku ada yang sering banget bilang kayak gitu. Oh iya. Itu mengaruhi. Iya, sebenarnya saya tahu temannya yang mana. Siapa sih Mas? Aku mau berjalan ke mempengaruhinya nih. Oke. Ketika sastra itu lahir dari orang yang dipengaruhi oleh latar belakang sosialnya, mungkin nggak karyanya itu mempengaruhi sosial juga? Mungkin. Mungkin Kak Mas Wahid ya. Ada nggak karya sastra yang mempengaruhi realitas sosial, gerakan sosial? Oh, ada. Apalagi di Indonesia ya. Oh, oke. Oh. Ada satu, kalau dalam bahasa hiperbolaku tuh satu puisi bangsa. Bangsa. Yoi. Oke. Yang itu disepakati tahun 28 di Kongres Pemuda 2. Ada yang tahu? Sumpah. Sumpah Pemuda. 1928 ya? Yoi, Saya berpikirnya 28 itu Masehi. Ternyata 1928 iya. Oke oke. Ya, maaf. Siap. Oke, lanjut Mas Wahid, lanjut. Di bukunya Pak Maman Esmayana, aku agak lupa nama bukunya apa. Jalan Puisi kalau nggak salah, judul besarnya Jalan Puisi, tapi di bawahnya ada subjudul apa gitu aku lupa. Di bab elan kebangsaan, di situ itu ada keterangan yang bagiku cukup menarik. Gini, menurut sebelum aku bilang ya, menurut jenengan Sumpah Pemuda itu lebih ke deklarasi atau apa? Ya, aku selama ini Melihatnya. memandangnya deklarasi. Deklarasi. Kayak orang yang mendeklarasikan bahwa kami ini satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa. Di bukunya Mak Maman, di situ itu ada satu argumen yang melihat bahwa Sumpah Pemuda itu sebenarnya puisi. Menarik. Kenapa? Gini, Puisi. kami putra dan putri Indonesia. Oke. Mengaku bertanah air satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia itu diulang hampir 3 kali. Itu kan repetisi khas puisi. Di situ. Oh. Kemudian pemakaian kata di belakangnya yang Indonesia semua. Belum lagi kalau kita mau ngerucutin tanah air Indonesia, tanah air. Itu kan udah permainannya sastrawi. Kenapa nggak bilang bangsa? Kenapa nggak bilang negara? Padahal ketika itu, kalau di bukunya Mas Mawan, kalau kita bicara tanah air, itu tanah air masih, misal saya orang Jawa, tanah air saya Jawa. Saya orang Sumatera, tanah air saya Sumatera. Saya orang Kalimantan, tanah air saya Kalimantan. Tapi di 1928 ada satu puisi yang bilang bahwa tanah air kita itu Indonesia. Kurang revolusioner apa itu? Indonesianya aja belum ada. Oh iya. Loh, Indonesia itu belum ada. Iya. Tapi pengakuan atas tanah air Indonesia itu udah ada. Bahkan diamini oleh. Bahkan diamini. Itu tanah airnya, belum bangsanya. Loh, ketika itu adanya ya bangsa Jawa, bangsa Sumatera, bangsa Celebes. Ada. Itu ada. Tapi bangsa Indonesia. Oke. Bahasa. Ketika itu ya masih bahasa per daerah. Bahasa Indonesia loh udah diakui. 1928 itu berarti masih 17 tahun kalau ke 45. 17 tahun mbah-mbah kita di umurnya yang masih muda-muda itu udah menyepakati satu bentuk deklarasi yang sastrawi yang menggambarkan ide tentang Indonesia, sing Indonesia baru mana. Artinya dia punya kemampuan yang sangat apa ya, tajam untuk menggerakkan
imajinasi masyarakat supaya mau mengamini hal yang sebetulnya itu ide yang eksis di kepala aja. Yes, Yang masih imajiner. yang masih imajiner, Iya. yang masih imajiner itu mas. Dan goalsnya adalah pasca Sumpah Pemuda, gerakan perjuangan itu udah bisa dilihat loh. Gerakan perjuangan itu udah nggak sentral ke daerahnya masing-masing. Jadi satu. Udah jadi atas nama Indonesia. Oke. Cuma gara-gara tiga larik puisi, kalau pakai bahasa Mas Maman ya itu kan disebut puisi. Tiga larik puisi, orangnya biasanya berperang atas nama daerahnya jadi berperang atas nama satu realitas intersubjektif, kalau katanya Rio Hasan. Oke. Realitas intersubjektif, realitas yang kita sepakati. Ya. Dari yang tadinya objektif ke daerahnya yang jelas ada, ke realitas intersubjektif Indonesia yang bahkan itu masih emang iya ya ngesuk-ngesuknya bakal ada Indonesia. Ini berarti nyambung dengan apa yang dikatakan Pak Idris di awal bahwa sastra itu pedoman hidup. Yes. Artinya Sumpah Pemuda ini menjadi pedoman hidup bagi pergerakan masyarakat saat itu. Iya, menjadi pegangan. Menjadi pegangan. Jadi, Yang mereka berjuang atas namanya udah Indonesia ini. menjadi prinsip. Menjadi prinsip, menjadi pegangan. Itu besar banget sih mempengaruhi banyak sekali masyarakat sih Nah, Indonesia, bro. itulah kenapa kalau katanya Bernstein itu kita nggak akan bisa memahami sastra secara lengkap kalau kita memisahkan sastra dari lingkungannya, dari kebudayaannya, dan dari peradaban yang menghasilkannya. Karena semuanya itu akan jadi satu simbiosis. Itu akan jadi satu timbal balik yang kayak mungkin nggak disadari, tapi udah berjalan seperti itu. Itu sesuatu yang sangat penting mungkin ya untuk Nah. kita bisa membaca satu tulisan, satu Iya. sastra untuk lengkap melihat latar belakangnya gitu. Iya. Karena kalau kita salah melihat latar belakangnya, kita juga salah memaknai, dan setelah kita salah memaknai, pengamalan kita juga Nah, lebih gagal dari itu. itu. Setahuku itu memang masalah yang serius deh, sampai-sampai itu dijadikan satu bidang sendiri di filsafat itu kan ada hermeneutika. Oh ya, hermeneutika ada. Seserius itu memang ya berarti. Oke. Ada lagi mas gerakan-gerakan besar? Mungkin ada lagi kayak kalau mau narik yang ke agak dekat, puisi-puisinya Rendra, Oh Rendra. puisi-puisinya Mas Wiji Tukul. Tukul. Yang hilangnya kemana itu? Sampai hari ini saya belum tahu ya, karena Ini tahu, Pak. setelah beberapa kepanasan, beberapa hal panas, tiba-tiba saya tidak mau bicara soal itu. Oh. Akhirnya kemarin ada ya? Beliau menghilang, tapi puisinya itu kan masih Eksis sampai hari ini. Semua orang kalau dengar, makanya ada satu kata lawan, bayangannya Wiji Tukul. Bahkan kemarin aku pernah pernah membaca satu table, Ya. itu puisi Wiji Tukul adalah puisi nomor 1 yang sering dibaca per hari ini. Nomor 1. Iya. Hari ini? Puisinya Wiji Tukul. Masih. Itu peringkatnya nomor 1 di Indonesia. Padahal Wiji Tukul itu kan Tapi penulis tahun- mungkin bisa teman-teman cek ulang. iya. Semoga sih aku nggak salah informasi. Menarik ya. itu padahal penulis lama ya. Iya, penulis yang menulis di zaman Orba, terus di hari ini tulisannya naik daun. Apa ada hubungannya antara Orba dan hari ini? Aku sebenarnya Aku lebih enggak. tertarik lebih tertarik naik daunnya sih. iya. Aku lebih tertarik ke naik daunnya gitu mas. Iya. Iya, naik daunnya itu. Kenapa di era sekarang itu ya kita tahu lah ya banyak berita yang meresahkan gitu. Kenapa tulisan Wiji Tukul kembali naik daun? Apakah mungkin, ini pertanyaan saya ya, mungkin nanti bisa dijawab oleh Mas Wahid sama Pak Ides sebagai pendapat nanti. Karya sastra itu di zaman sekarang apakah memang masih relevan untuk menjadi medium untuk mengucapkan atau mengekspresikan tadi ya, Menggerakkan. perasaan kita Menggerakkan. untuk kemudian menggerakkan. Siapa dulu? Pak Idris dulu, Mbak Bapak. Lingsut. Kamu tak? Ini ngopi aja dulu. Oke, siap. Iya. Kon gamsu teragelum loh.
Ini nanti habis ngopi masih ribut nih siapa nih? Ah, Enggak ribut Oh, karena enggak. Wahid sudah mempersiapkan jawabannya. Iya. oh gitu ya cara ngelemparnya ya. Oke, satu-satu aja deh. Boleh, boleh. Nah, dari aku, menurutku itu masih relevan selama pengarang itu nggak hanya bergulat di unsur estetika, tapi juga mulai merambah pada realitas sosial. Karena kan ketika bergulat di unsur estetika, misal di permainan diksi, di apanya, itu ya hanya akan jadi keindahan. Indah, aku nggak bilang yang bergulat ke estetika itu nggak indah, ya enggak. Namanya estetika ya indah toh. Indah, cuma umur dari karya itu biasanya akan lebih dekat ke ketika dia membaca realitas sosialnya, karena kan ada beberapa pendapat sejarah itu hanya ganti tokoh tapi polanya tetap sama. Tetap sama. Mungkin Oke. kenapa tadi puisinya Mas Wiji per hari ini itu punya lagi naik daun lagi, mungkin ada pola sejarah yang terulang yang kemudian menyebabkan relate nih kayaknya sama hari ini. Kita kan nggak tahu. Itulah kenapa kemudian kalau dari kacamataku sastra itu akan relevan untuk jadi medium penggerak masyarakat ya kalau dia membaca realitas sosialnya juga. Bahasa itunya sastrawan itu nggak cuma berdiri di Menara Gading tapi juga turun ke sawah, turun ke jalan gitu. Kan berpuisi di sawah-sawah. Misal kayak gitu kan. Tandur puisi. Menarik. Paling kalau dari aku itu. Nah, Pak Itis gimana, Pak? lagi. Bagaimana tidak relevan? Pertanyaannya kan harusnya itu. Hmm. Bagaimana tidak relevan ketika salah satu peran sastra adalah merekam jejak sejarah. Oke. Sejarah dalam hari ini berarti kan hari ini itu bakal menjadi sejarah di kemudian hari. Kemudian hari. Oke. Apa yang terjadi di hari ini itu akan menjadi sejarah di kemudian hari. Akan sebuah karya sastra akan bernasib sama seperti puisi-puisinya Wiji Tukul ketika puisi-puisi yang lahir hari ini itu merekam peristiwa-peristiwa yang terjadi hari ini. Misal bisa disebutkan teman-teman di sini apa yang menjadi keresahan. Di komen bisa deh nggak apa-apa. Di komen bisa. Jangan langsung ke situ, Mas. Presiden sana mungkin itu maksudnya. Belahan bumi lain. Oh, Amerika. Oh, Presiden Amerika. Bicara sendiri apa sendiri tadi? Relevan masih relevan. Hanya mungkin saja itu saja. Itu tadi bahwa mungkin kita seringkali melihat di sosial media bahwa orang-orang yang baru belajar menulis atau tertarik untuk menulis itu lebih sibuk dengan estetikanya, di situ bermain diksi dan lain-lain. Ini sebenarnya nggak salah. Ini adalah satu level awal. Kita tidak bisa menghakimi bahwa nulis puisi aja kayak gue, tidak. Tapi ini adalah level awal yang dengan harapannya dia akan terus belajar bagaimana sih seharusnya puisi berada di tengah masyarakat. Proses berarti. Nah, harusnya itu dianggap sebagai suatu proses atau anak tangga menuju kematangan-kematangan selanjutnya. Oke. Karena ketika kembali lagi bahwa kesenian itu akan melahirkan kepekaan Ya. di dalam penulisnya maupun pembacanya, harusnya di situ akan timbul kepekaan yang lebih luas atau lebih tajam merekam sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Sekitar kita. Menarik. Kayak gitu. Bagaimana ikan itu tidak makan, misal. Itu kan kepekaan harusnya. Iya. Orang dipangani langsung dua apa ya apa gimana gitu. Terus ditulis jadi lewat puisi atau di situ terus melahirkan saran lewat puisi atau lewat karya seni yang lain. Kayak gitu sih. Artinya aku tarik benang merahnya dari keduanya, kita setuju bahwa itu masih relevan, tapi dengan prasyarat tertentu ya. Nggak semua puisi itu relevan untuk menjadi medium dan penggerak masyarakat. Hanya problemnya hari ini adalah bagaimana aku sendiri masih bertanya-tanya bagaimana seakan-akan seni secara umum, sastra khususnya, itu seakan-akan itu tadi yang disampaikan oleh Mas Wahid bahwa dia menempati satu ruang khusus yang seakan-akan jauh dari masyarakat. Elit.
Iya. Kenapa kita nggak nandur puisi di sawah-sawah? Kenapa kita tidak melukis keringat petani yang akhirnya tanahnya dijual Wih, dan siap. dibangun gedung-gedung tinggi? Itu kenapa? Kalian kenapa? Ada masalah apa, Mas? Itu kan harusnya ada gap, maksudnya ada Gap. semacam pembatas. Hah? Kenapa sih kalian tinggal di tempat yang lebih tinggi dari masyarakat? Padahal sastra, seni dan lain itu lahir dari masyarakat. Itu pertanyaan kita bersama. Silakan Ya. dijawab Mas Wahid. Enggak lah. Ini pertanyaan bersama kok. Kok merujuk ke Pertanyaan seseorang? kita bersama. Iya. Iya. Artinya kalau aku mau tarik kembali dari awal, apa yang bisa aku ya, ini aku subjektif ke aku, yang bisa aku pelajari adalah bahwa ternyata sastra itu bukan sebatas hanya tentang tiba-tiba lagi mandang cewek ini tiba-tiba nulis wah rembulan tenggelam di wajahmu dan ternyata ada nih fungsi-fungsi yang lain dari sastra di mana dia merekam sejarah, merekam luka, merekam gejolak-gejolak sosial untuk kemudian nantinya dipelajari oleh orang-orang di masa yang akan datang. Ya. Bahkan mungkin nggak cuma dipelajari, itu bisa menjadi penggerak mereka untuk melakukan sesuatu. Bisa? Perubahan belum tentu menggulingkan. Iya. Mungkin perubahan untuk dirinya sendiri aja. Kesadaran batin. Misal kayak tadi satu kutip puisi rembulan tenggelam di wajahmu misal. Itu kan kalau secara sekilas kan terlalu imajiner atau selalu menye-menye misal sebutan yang populer gitu kan. Kenapa tidak disebut dengan bahasa misal kayak rembulan retak karena keringat orang tuamu di wajahmu misal kayak gitu. Itu kan bisa merekam gejala sosial atau kondisi orang tuamu. Kayak gimana? Rembulan itu ini menjadi simbol seperti apa? Kenapa kok melekat di wajahnya? Boleh, maksudnya di situ kita sah-sah saja ya ketika di situ kita melahirkan suatu karya dengan estetika yang agung. Tapi peran sosialnya itu menjadi modal awal atau menjadi ide untuk melahirkan estetika itu sendiri. Jangan sampai estetika itu menjadi inti. Kalau kalimatku itu kalau di puisi itu adalah metafora itu fungsinya sebagai perias bahasa, bukan emosi bahasanya. Nah, emosi bahasanya itu apa? Emosi bahasanya itu yang lahir dari kepekaan-kepekaan itu tadi. Kayak gitu. Menarik ketika Maksud menarik sih. Ya mendorong berarti. ketika Pak Idris mencontohkan rembulan tadi ya, dia bisa dikaitkan dengan menjadi gambaran dari gejala sosial, artinya kepekaan yang dilatih oleh seorang penulis puisi ya, yang idealnya ternyata dia nggak cuma melihat gejala sosial, bahkan dia juga sudah hablum minanas nih. Masya Allah, Masya Allah. Misal gini, skincare di wajahmu adalah air mata ibumu. Oke. Kamu iya kan? Iya. Biungmu dongan-dongan men kue sekolahnya pinter misal, tapi dana pendidikannya itu yang dari orang tua malah buat beli skincare misal. Kayak gitu. Itu kan gejala sosial. Kenapa Mas? Cewekmu kayak gitu. Itu kan gejala sosial. Oke. Kepekaannya ini luas ya? Iya. Ke sekitar, ke alam, untuk mainkan semuanya yang akhirnya mungkin jadi manunggaling kawula puisi ya. Menarik. Boleh nggak kalau misalnya aku minta nih pesan-pesan buat teman-teman terkait realitas sosial sekarang, terkait keresahan-keresahan kita mungkin sekarang dengan puisi jenengan berdua deh, Mas Wahid dan Pak Idris. Harus banget ya. Saya mana sutradara nih. Terserah. Bentar. Aku kayaknya ada. Bisa dari Mas Wahid dulu. Kayaknya ada. Karena aku tidak mempersiapkan, aku tak mikir-mikir sih. Oke, langsung spontan ini ya. Menarik. Oke. Mungkin
buat closing ya. Ya. Saya ada satu tulisan judulnya memorandum. Memorandum. Nah, kebekuan merambat antara hening jalanan dan nama-nama yang tercekat di tenggorokan. Ada begitu banyak kematian, tapi lagi banyak kehidupan kan lahir di gelapnya malam. Di sela detak waktu yang tajam, nyawaku dan nyawamu mungkin hanyalah keabstrakan, tapi ialah sekuntum bunga yang esok entah kapan, sebelum atau sesudah perang, menyucikan tubuh kenangan. Kebumen medio Maret 2026. Keren nih. Yo, Kita dari Pak Idris ada Pak? ada. Ada. Ya, tapi sebenarnya belum matang sih, belum matang, hanya masih. Mau digoreng dulu. Iya, mau digoreng dulu karena ini masih embrio. Masih embrio. Pakai tepung segitu. Untung aku urung kecoba sebut merek. Resah bangsa yang turun ke gelas kopi malam itu di atas meja yang riuh. Tawa sejarah menjejak dalam cakrawala kepala, menawarkan aroma matahari pada dada waktu yang malam. Harapan terus berkumandang dari kedai kopi pinggir jalan, dari balik lembar buku-buku, konten-konten, juga doa sosial yang marah pada dada waktu yang malam. Malamnya siapa? Malamnya siapa? Ayo. I like it. Terima kasih. Terima kasih. Mind blowing sekali. Mind blowing. Mungkin orang matang. Mungkin untuk masih ketawa. Enggak apa-apa. Mungkin arti dari puisinya seperti apa bisa teman-teman nanti renungkan sendiri apa yang terjadi di sekitar kita. Komen. Kita berbincang di kolom komentar nanti. Oke. Terima kasih buat Mas Wahid sama Pak Idris. Terima kasih, Bung. Belajar Terima sore kasih. ini. Sehat-sehat. Sehat Sukses selalu. Waras selalu. Iya. Siap. Kita akan bertemu di Lingkar Podcast selanjutnya.